Hai, ini untuk temanku Kak Iwan Purwanto ya. Pertanyaannya adalah kira-kira Kristen itu apa bisa masuk surga jika membaca pesan dari Yesus yang satu ini? Matius 5 ayat 9, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sebetulnya ayat ini tidak menyebutkan tidak masuk kerajaan surga, tidak masuk surga, cuman posisinya ada yang tempat tinggi, ada yang tempat paling rendah. Kalau mengabaikan, meniadakan salah satu dari perintah yang paling kecil. Ya, teks ini sebetulnya sedang menunjukkan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Dan Yesus mengatakan perintah paling kecil kalau ditiadakan, dia bahkan mendapatkan tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya masuk surga cuman tempatnya rendah. Yang seperti apa enggak tahu, kan nanti tunggu di sana. Tapi kalau dia mengajarkan dan melakukan semuanya, perhatikan ya, melakukan segala perintah hukum Taurat, dari yang 10 hukum, dan kemudian tata cara ibadahnya yang penuh dengan korban-korban, yang kalau berdosa sedikit harus bayar pakai korban lembu, kambing, domba, paling sedikit adalah burung merpati, ya. Yesus itu tidak meniadakan itu sama sekali. Justru Yesus itu menggenapkan bahwa dengan kehadiran Yesus, Yesus itulah yang memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu sempurna. Para pengajar-pengajar Yahudi, apakah mereka melakukannya? Enggak. Apakah mereka sempurna melakukan 10 hukum? 10 perintah? Enggak. Dan peraturan-peraturannya? Enggak. Nah, saudara bisa baca dalam kitab Injil bagaimana Yesus sendiri mengecam. Ya, celakalah kamu, ya. Yesus mengatakan mereka sebagai ular beludak. Yesus berkata bahwa kamu akan menanggung hukuman. Saudara lihatin, jangankan orang Kristen yang tidak menerima Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang menerima Taurat, Yesus berkata, celaka, kamu akan dihukum. Karena apa? Mereka mengajarkan dan tidak melakukan. Di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Katakan kepada saya, semua orang itu termasuk dirimu, termasuk diriku, para pemimpin agama yang lahir dari kandungan seorang perempuan, apakah luput dari dosa? Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Kemudian dalam Roma 6 ayat 23, tetapi upah dosa ialah maut, kematian, kematian yang kekal, mati secara jasmani. Kematian diartikan sebagai terpisahnya hubungan dengan Allah, dan kematian juga ditafsirkan sebagai kematian kekal di dalam api neraka. Siapa? Kita, orang berdosa. Kita, apakah kita melakukan dengan sempurna hukum itu, hukum Taurat? Saya challenge Anda dan diri saya, apakah kita sempurna melakukan hukum itu? Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna melakukan hukum Allah ini. Dan karena itu kita semua harus pergi ke neraka. Bahkan sekarang kalian sendiri tahu, di semua agama, tempat-tempat panti asuhan yang agamanya apapun, pusat-pusat pembelajaran agama, terjadi kekerasan, pelecehan seksual dari antara guru terhadap muridnya. Belum lama saya juga melihat di sosmed seorang pejabat gereja dari satu sinode yang dilaporkan dan pakai baju orange karena disangkakan penggelapan dana sinode tersebut. Semuanya tidak ada yang sempurna.
Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat yang memahami keadaan kita, yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, dan dalam keadaan yang sempurna ia mati untuk menebus orang yang tidak sempurna ini. Kita yang sudah dikutuk karena dosa dibebaskan karena iman, sehingga keselamatan itu bukan lagi berdasarkan perbuatan. Jujur loh ya, sekarang saya tanya, pejabat-pejabat kita itu, coba, saya pernah dengar Ustadz Dasat pernah berceramah, berpidato. Ini adalah salah satu Ustadz yang saya juga ngefans. Dan beliau mengatakan begini, pejabat-pejabat kita itu otaknya sudah rusak. Lah kenapa? Itu kapal-kapal Cina itu masuk ke perairan Indonesia dan mencuri ikan. Tapi pejabat kita bilangin, oh bukan, mereka itu mengejar ikan mereka yang masuk di perairan kita. Gila nggak? Pejabat-pejabat publik itu dengar saya. Kalau mereka udah ketangkap KPK, liatin langsung pakai bajunya, kelihatan yang nggak pernah pakai hijab jadi pakai hijab, yang nggak pernah pakai gamis langsung pakai gamis, yang tidak pernah sholat jadi sholat, yang tidak pernah pergi ke gereja jadi pergi ke gereja. Ya, saya mau ngomong apa? Coba. Padahal sebelum mereka itu mengemban tugas mereka, mereka itu disumpah. Mereka itu mengucapkan sumpah, didatangkan pemimpin agama dengan kitab suci, taruh tangan di kitab suci, dan kemudian mereka itu menyumpahi diri mereka sendiri. Apakah mereka melakukannya? Tidak. Mereka tidak menepati janji. Itu sebabnya di pertengahan usianya sial. Banyak masalah, terbongkar, dimiskinkan, keluarga menderita. Itu kan, jadi kalau kita mengandalkan perbuatan, memang tidak ada orang yang bisa pergi ke surga. Kita semuanya menyeleweng. Kata firman Tuhan, sebab itulah keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi bagi saudara-saudara muslim adalah berdasarkan hidayah dari Allah. Saudara sudah berbuat baik sebaik-baiknya, mesti ada cacatnya. Dan bagi saudara-saudara Kristen dan saya, keselamatan itu adalah semata-mata karena anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus, yaitu apabila kita percaya apa yang Yesus lakukan di salib bagi kita, maka kita diselamatkan. Demikian penjelasan saya, agak panjang lebar ya. Kak Iwan Purwanto, semoga penjelasan ini bisa memuaskan. Oke.